kita bisa berkumpul saat ini di dalam persekutuan doa keluarga buat anak-anakku semua dan cucu-cucuku semua yang kucintai. Dan sebelum kita akan memulai persekutuan doa, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah menyertai keluarga kami dengan kasih penyertaan Tuhan, anugerah kesehatan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami sekeluarga. Tuhan, saat ini kami akan bersekutu bersama-sama di dalam doa keluarga ini, dalam rangka bulan keluarga. Kiranya Tuhan akan berkati kami masing-masing dan pimpin kami sehingga kami dapat mengikuti persekutuan ini dengan kasih penyertaan Tuhan. Pimpinlah ya Tuhan persekutuan ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam penyertaan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dan ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Hakim-Hakim 11 ayat 1-11. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapatkan milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri
membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Shalom. Shalom. Renungan kita kali ini berjudul Tangguh. Kisah Yefta dalam Hakim-Hakim 11 adalah kisah yang syarat pelajaran tentang penolakan, pemulihan, dan panggilan ilahi. Yefta lahir dari seorang perempuan sundal, sebuah status yang membuatnya terpinggirkan dalam keluarganya dan masyarakatnya. Ia diusir oleh saudara-saudaranya, dicap sebagai orang asing, dan tidak berhak atas warisan. Pengalaman pahit ini memaksanya menyingkir ke tanah Tob dan hidup sebagai pemimpin gerombolan perampok. Ia menjadi preman jalanan. Namun, di tengah situasi yang sulit ini, Yefta menemukan identitasnya. Ia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa, dikenal karena keberanian dan kemampuan memimpin. Ketika Bani Amon mengancam Israel, Yefta dipanggil untuk kembali dan memimpin bangsanya. Ia tidak menyimpan dendam atas penolakan masa lalu, tetapi dengan kerendahan hati menerima tanggung jawab besar ini. Kisah Yefta mengajarkan kita beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, keterbatasan bukan penghalang. Latar belakang dan masa lalu Yefta tidak menghalanginya untuk menjadi pemimpin yang dibutuhkan bangsanya. Allah melihat potensi dalam diri Yefta, dan Yefta sendiri tidak membiarkan keterbatasannya menghalangi panggilannya. Pelajaran kedua, pentingnya mengelola perasaan ditolak. Penolakan yang dialami Yefta tidak menghancurkan semangatnya. Hatinya tangguh, namun selalu di dalam Tuhan. Sebaliknya, ia menggunakan pengalaman tersebut untuk membentuk identitasnya sebagai pemimpin yang kuat dan berwibawa. Pelajaran ketiga, pengampunan membawa pemulihan. Yefta menunjukkan sikap pengampunan yang luar biasa. Ia tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi bersedia kembali dan memimpin mereka. Pengampunannya membuka jalan bagi pemulihan hubungan dan persatuan bangsa. Pelajaran yang terakhir, kerendahan hati mengundang berkat. Meskipun memiliki kemampuan dan reputasi yang besar, Yefta tetap rendah hati dan mengakui ketergantungannya pada Allah. Ia membawa perkaranya kepada Tuhan, meminta petunjuk dan pertolongannya. Kisah Yefta adalah pengingat bahwa Allah dapat memakai siapa saja, terlepas dari latar belakang atau masa lalu mereka. Ia memanggil kita untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang lain.
bahkan ketika kita merasa tidak layak. Jika kita merespon panggilan itu dengan kerendahan hati dan keteguhan, seperti Yefta, kita akan menemukan tujuan hidup yang sejati dan menjadi bagian dari rencana Allah yang besar. Seorang muda bernama Brigita Sriulina Beru Meliala atau dikenal dengan nama Idkitaf di dunia tarik suara, mengarang sebuah lagu yang liriknya berisi tentang memaknai hidup. Dalam lagu berjudul Satu-Satu, ia menyampaikan pesan tentang perlunya menata hidup akibat dari hidup yang hancur. Pemaafan, penerimaan, dan penemuan makna hidup perlu dilakukan. Untuk lebih memaknai isinya, kita akan simak bersama-sama. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Tak semua kan paham, dan tak semua katakan maaf, semua harus terjadi. Kini kau tak sendiri lagi. Aku akan coba pahami. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah
kisah Yefta dan inspirasi dari nyanyian Alkitab ini semoga membuat kita semakin menyadari rahmat Allah. Ia mencipta setiap pribadi dengan sungguh amat baik. Semua bisa menjalani hidup dengan tangguh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Bapa saat hari ini Bapa Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama berkumpul bersama keluarga kami Tuhan, menaikkan puji-pujian, mendengarkan firman-Mu, dan menaikkan doa-doa kami Bapa. Saat ini Bapa, kami memohon perkenanan-Mu Tuhan untuk keluarga kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa saling mengasihi, kami boleh senantiasa saling membangun, dan senantiasa menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam keluarga kami maupun di luar keluarga kami saat kami beraktivitas masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan keluarga kami keluarga yang senantiasa mau menjadi keluarga yang positif untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, dan untuk membangun jemaat gereja kami GKI Boyolali Tuhan. Kami juga mau memohon pimpinan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan kami boleh senantiasa saling mengingatkan untuk selalu bersandar hanya kepada-Mu Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Kami boleh senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan berjemaat. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.